Selamat siang semua, kembali sama saya Kadafi. Hari ini saya akan membawakan materi coklat vanilla puding bersama produk-produk RNW, Alko, dan Hanwe. Hari ini saya memakai 3 produk Alko: coklat bubuk Alko, perisa dark coklat Alko, perisa vanilla Alko. Kenapa saya pakai 3 produk ini? Untuk coklat bubuk ini udah mengandung perisa vanila, susu, dan perisa coklat. Jadi, dan ini juga terbuat dari biji coklat. Di pasaran juga kebanyakan ada juga yang terbuat dari kulit coklat. Kalau ini terbuat dari biji coklat. Yang kedua, saya pakai perisa vanila dan perisa dark coklat Alko. Kenapa? Karena ini hanya perisa saja, tidak mengandung pewarna, karena warnanya cenderung netral. Dan ini saya pakai ini karena untuk di cake dia menjaga cake agar tetap lembut saat dituang. Dalam beberapa hari dia akan tetap cair seperti ini, dia tidak mengkristal atau mengering. Dan perisa Alko ini bakeable, artinya dia lebih tahan panas, tidak mudah menguap aromanya. Oke, untuk pudingnya, bahan-bahan pudingnya, untuk bahan puding lapisan putihnya saya memakai 400 ml susu cair, 50 gram coklat putih, coklat komponen putih, 3 gram agar-agar putih, 1 butir kuning telur, gula pasir 65 gram, sama perisa vanilanya 6 gram. Untuk lapisan coklat, 200 ml susu, 3 gram agar-agar, 15 gram coklat bubuk Alko, 6 gram perisa dark coklat Alko, 15 gram gula untuk pudingnya. Untuk busanya, untuk foamnya kita pakai putih telur 40 gram, gula pasir 25 gram, garamnya 2 gram. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai bahan-bahannya. Oke, kita mulai buat lapisan putihnya. Masukkan susu cair, gula pasir, sama agar-agar putih. Rebus hingga mendidih. Itu di resepnya udah ada ya? Untuk resepnya, nanti ukuran bahan-bahannya ada di resep, dan resepnya nanti akan diposting di IG ini, dan hasil video ini juga akan diposting di IGTV-nya. Kalau bahan coklat bisa susu cair diganti santan atau susu SKM? Susu SKM boleh, kalau santan akan merubah rasanya. Soalnya ini kan cenderung coklat sama vanila, jadi mendingan lebih baik pakai susu cair atau digantikan susu bubuk atau susu kental manis. Kalau santan akan berubah drastis rasanya. Saat masih hangat susunya, ambil sedikit, campurkan ke kuning telur,
diaduk sampai tercampur rata. Tujuannya apa? Agar kuning telurnya tidak matang karena terlalu panas susunya. Jadi saat masih hangat campurkan dengan susu dulu. Lalu tuang kembali ke pudingnya. Itu pertanyaan dari Mas Riza atau Ibu Riza ya, kalau diganti SKM takarannya apa sama ya? Sama Ibu, untuk mililiternya sama, 400 ml. Bisa diganti air yang dicampur dengan susu kental manis. Oh, ada lagi yang nanya atas Iya. nama Ibu Anita, kalau pakai SKM takarannya gimana ya? Kalau SKM, baik susu SKM atau susu bubuk. Kemarin saya coba pakai susu bubuk, 50 gram susu bubuk itu 400 ml untuk 400 ml air. Kalau SKM mungkin 3 bungkus SKM itu dicampurkan dengan air, hasilnya total SKM sama airnya itu 400 ml juga. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Ini ada yang mau tanya, bisa nggak bubuk agar-agar dicampur dengan bubuk jelly? Bisa, tapi ya cenderung hasilnya nanti lebih kenyal atau keras kalau dicampur jelly. Kalau dicampur jelly ya. Iya. Kemudian susu cair bisa diganti dengan santan? Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk santan akan mengubah hasilnya secara drastis. Kalau bisa digantinya dengan SKM atau susu bubuk saja. Oke. Terus durasi untuk mendiamkan puding sebelum ditimpa adonan berikutnya itu perlu waktu berapa lama? Nanti saya jelaskan, itu untuk pertamanya itu 10 menit nanti. Untuk yang lapisan ketiganya nanti 5 menit. Sudah mendidih, tambahkan coklat putihnya. Aduk sampai coklat putihnya larut. Lalu tambahkan 6 gram perisa vanila alto. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nuke Robianto. Kalau cetakan bisa diganti yang setengah lingkaran yang ini aja atau yang segitiga? Bisa. Ini saya pakai segitiga. Bisa yang setengah lingkaran. Berarti kalau cetakan bebas ya? Cetakannya Pakai apa bebas. aja ya? Iya. Kita tuang sedikit setengah bagiannya. Dinginkan selama 10 menit. Saya dinginkan di lemari es selama 10 menit. Jangan terlalu beku. Nanti kalau terlalu beku dia antara yang putih yang pertama tadi dengan yang coklat dia akan tidak menempel. Ini ada pertanyaan dari Ibu
Mika ya. 6 gram perisa vanila kira-kira berapa sendok makan ya? Setengah sendok makan. Setengah sendok makan Iya. ya. Oke, pertanyaannya udah dijawab ya Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Luluk Iala Putra. Kadang puding terasa kasar atau bahasa Jawanya ngeres, rasa tidak lembut di mulut, itu karena apa ya? Pudingnya mungkin berbentuk kasar atau seperti apa? Kasar, mungkin dia nggak disaring dulu. Atau bahan-bahannya ada yang masih belum larut dan tidak disaring. Jadi dia akhirnya hasilnya kasar. Berarti ini ya nggak disaring, jadi dia bergerindil gitu Iya. ya. Ya mungkin Ibu Lulunya bisa dengar dari chefnya ya. Mungkin ada kesalahan penyaringan atau seperti apa. Sambil nunggu lapisan putihnya agak dingin, kita buat puding coklatnya. Susu cair, agar-agar, coklat bubuk alko, Coklat bubuk kita nggak usah saring lagi ya, langsung pakai tuang aja ya. dilarutkan di dalam susunya dulu aja sebelum direbus. Kita aduk dulu sampai dia larut coklatnya. Kalau susu bubuk pertama baru kita tuang susu cair tadi, boleh kan? Boleh, Oke. asal yang terpenting nanti coklat bubuknya Tetap rata ya. tetap larut dalam susunya. Kita rebus sampai mendidih. Sambil nunggu mendidih, siapkan untuk bahan foamnya, busanya, putih telur, gula pasir, dan garam. Kita mixer bahan foamnya sampai dia mengembang putih. Sudah mendidih, angkat dari api, biarkan sedikit dingin biar dia bisa nyampur sama foamnya nanti. Kalau terlalu panas foamnya akan rusak. Sudah mengembang dan berjejak, sudah Itu dia udah nggak jatuh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mika lagi ya. Iya. Butir telurnya kayak berapa butir telur ya? Putih telurnya 40 gram itu satu lebih sedikit, karena satu biji telur itu putih telurnya 30 gram. 1,5 boleh, 1,5 dari satu butir telur.
Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi. Sambil nunggu puding yang di dalam kulkas agak beku. Saat mencampurkan puding yang coklat dengan foamnya, jangan sampai pudingnya terlalu panas, karena foamnya akan rusak, dia akan cair kembali, tidak berbusa lagi. Jadi kita kalau menuang ke foamnya itu harus tunggu hangat ya? Iya. Oh, hangat ya. Ada ditanyakan lagi, Bu? Ibu-ibu yang mau nanya bisa ya, nanti akan dijawab sama Pak Kadafinya dan dijelaskan caranya. Tambahkan 6 gram perisa dark coklatnya. Kalau hanya coklat bubuk aja bisa. Kalau perisanya di Bisa. skip bisa juga ya. Bisa. Tidak akan mempengaruhi rasa pada puding tersebut kan? Enggak. Ini cuman bertujuan agar memperkuat tes Rasanya aja, tes coklatnya. coklatnya ya. Oke. Kita tuang pelan-pelan sambil diaduk. Kalau kita mau buat per layer pakai itu bisa. Per layer gimana maksudnya? Misalnya udah pudingnya itu putih, kita buat coklat, kemudian nanti misalnya mau buat dua loyang puding gitu atau lebih, dibuat per layer jadi dia putih coklat gitu. Boleh. Oh boleh juga ya. Iya. Diaduk sampai putih telurnya sama pudingnya, dicek sampai dia tercampur rata, nggak ada yang misah antara putih telur dan pudingnya. Kita nggak perlu saring lagi ya. Enggak, Tidak perlu langsung kalau buang saja. disaring nanti foamnya yang rusak. Foamnya yang rusak. Kita tuang pelan-pelan di atas lapisan putih tadi. Ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Mika lagi. Kalau Iya. ditambahkan rum biar lebih harum bisa nggak? Boleh. Boleh. Untuk takaran rum yang diperlukan sesuai Tergantung selera, selera atau itu. tergantung selera. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Luluk saat mengaduk tidak perlu teknik mancing ya, Chef. Mengaduk apa? Ini Ibu Luluk mau mengaduk apa ya? Mengaduk Untuk foamnya atau foamnya pudingnya ya? Puding coklat ini. Kalau puding coklat ini nggak usah.
campur aja langsung, asalkan itu tadi pudingnya nggak terlalu panas. Kalau terlalu panas dia merusak foamnya, dia akan cair foamnya. Dan juga kalau terlalu panas juga dia antara foam dan pudingnya dia misah. Setelah dia dingin dia akan misah lapisan foamnya sama pudingnya. Untuk lapisan ini kita tunggu sampai 5 menit, lalu kita tuang lapisan putihnya lagi. Waktu yang diperlukan untuk lapisan berikutnya 10 atau berapa menit ya? 5 menit untuk agar dia lebih agak dingin yang lapisan coklatnya. Baru kita tuang lapisan putih. Daripada 5 menit gitu. Kalau terlalu dingin itu tadi dia antara perlapisannya dia kan nggak nempel. Jadi misah ya? Iya, dia misah saat kita balik. Pertanyaannya sudah dijawab ya Ibu Mika dan Ibu Luluk. Mungkin ada pertanyaan lain bisa disampaikan ya. Untuk lapisan putihnya, jika sudah lapisan yang terakhir dia kalau sudah dingin, terlalu dingin terus dia beku, sudah menjadi agar-agar, bisa dipanaskan lagi, dipanaskan sampai dia cair lagi, sampai dia bentuknya cair seperti ini lagi. Jadi kalau agar-agar ini udah beku, dipanaskan lagi, dia akan cair seperti ini lagi. Terus ketika sudah kita panasin kembali, tetap kita tunggu waktu dia hangat, baru kita tuang ke lapisan coklat tadi ya. Saat lapisan coklatnya udah nggak terlalu cair, bisa dituang lapisan terakhirnya pelan-pelan, karena lapisan coklat lebih ringan dari lapisan yang putih. Takutnya nanti dia jadi ambruk takutnya ya, kalau adonannya ya. Iya, dia akan menyatu antara putih dan coklatnya, jadi pelan-pelan saja. Seperti ini, tunggu sampai dia benar-benar dingin dan set, dia benar-benar kokoh, baru kita tuang. Nanti hasilnya kan seperti ini, di lapisan putih, coklat, dan putih lagi. Untuk lapisan putihnya dia agak keras, untuk lapisan coklatnya dia masih foam, dia masih creamy. Bisa juga, sudah mau dihidangkan juga, bisa dikasih saus vanila atau saus coklat, dituang di atasnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mika lagi ya. Ukuran loyangnya berapa kali berapa ya? Dan tingginya berapa? Loyangnya panjangnya 22, tingginya 8 cm, tingginya 5 cm, lebarnya 8 cm. Kalau pakai yang kotak, kalau ini panjangnya 22, yang segitiga. Kalau mau pakai yang kotak ada garis-garisnya gini juga ada. Itu yang pakai yang 22, lebarnya 8, terus tinggi 5 cm. Itu untuk ukuran loyangnya ya? Iya. Oke.
Kemudian dari Ibu Riza, kalau adonan puding ditambah sedikit maizena apa boleh ya, biar lebih lembut? Kalau puding dikasih maizena, dia bisa Bu, rasa maizenanya nggak hilang. Maizena lebih baik digunakan pada sausnya, saus seperti saus vanila atau saus coklat. Jadi lebih baik maizena itu untuk pengental di Pengental sausnya di kita sausnya. ya, di sausnya nanti ya. Iya. Pertanyaan Ibu Riza dan Ibu Mika sudah dijawab ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kemudian kan itu pudingnya nanti hasilnya seperti itu. Iya. Nah kalau kadang kan kita puding pengen kasih topping itu bisa. Mau kasih topping, kalau mau dikasih topping seperti buah atau apa, Iya. dikasih dulu buahnya, ditempel di loyang. Kalau loyangnya bergerigi gini, nggak bisa dikasih buah gitu. Soalnya nanti buahnya pudingnya tetap masuk di sela-sela garis-garisnya. Jadi kalau mau pakai buah atau apa, ditempel buah pakai loyang yang datar. Jadi buahnya ditempel dulu, baru dituang puding. Jadi ntar buahnya kelihatan di luarnya puding gitu. Kemudian kan kita mau buat itu pudingnya pakai topping. Nah waktu yang tepat buat pengisian toppingnya buah tadi supaya tuh Sebelum pudingnya dituang. sebelum pudingnya dituang kita jadi harus tempelin tempel. dulu buahnya, baru dituang puding. Kalau mau dikasih biskuit juga bisa, di lapisan yang coklat itu bisa kita kasih biskuit. Ditata dulu biskuitnya di atas lapisan yang putih yang pertama, baru dituang yang coklat, baru dituang yang putih lagi. Yang putih lagi ya. Tapi kalau untuk loyang lebih efektif pakai yang datar ya, Iya. daripada yang segitiga. Iya. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri kelas hari ini. Jangan lupa ikuti kelas-kelas berikutnya. Minggu depan ada kelasnya Pak Joko dengan jelita cake. Jangan sampai ketinggalan. Follow IG kami. Nanti resep juga video ini akan di-share di IG-nya. Saya akhiri sekian. Sampai jumpa di lain waktu.